Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat pagi. Hmm. Baik, Ya, selamat pagi Bapak dari UGI, Prof. Salamet dan Pak Faris. Suara saya sudah terdengar Bapak? siap, sudah. Oke. Sudah. Selamat pagi juga untuk teman-teman peserta mahasiswa angkatan 2024. Untuk pelatihan dasar hari ini akan segera kami mulai. Namun sebelum itu kami harap teman-teman bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan menaktifkan mikrofon selama acara berlangsung sebelum dipersilakan agar menjaga ketertiban acara. Mungkin kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Siap. Baik, izinkan saya memulai pelatihan dasar hari ini ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Yang kami hormati pula Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Martadi MSN. Yang kami hormati pula Direktur Pendidikan Transformasi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Profesor Roslina Ekawati PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Mobilitas Akademik UNESA, Bapak Dr. MCG MSI selaku Kepala Subdirektorat Mobilitas Akademik Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Rusli Hidayah SSI MPD selaku Kasih Asistensi Mengajar dan PLP, Ibu Dwi Anggarwati Rahayu SSI MSI selaku Kepala Seksi Magang dan Studi Manajemen dan Kewirausahaan. Lalu ada Bapak Dr. Supriyanto MPD selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat atau KKN, serta seluruh teman-teman angkatan 2024 yang akan melaksanakan mobilitas akademik di semester ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pelatihan dasar mobilitas akademik semester Gasal tahun 2026-2027 hari kelima ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazarif Firmansyah selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini. Sebelum melanjutkan acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak nyata bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, lalu akan ada pemaparan dari UNESA Global Engagement atau UGE, lalu akan ada pemaparan pula dari PPIS UNESA, lalu akan ada penutup. Selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Bapak Ibu dan teman-teman, dimohon para hadirin untuk bisa mendengarkan dengan hikmat. Jadi untuk panitia yang bertugas kami persilakan. Indonesia, kebangsaanku.
berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma. Unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni. Inklusif, adaptif, kolaboratif, untuk kejayaan negeri. Dalam tempat kamu raih cintamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan keluarga, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Dalam tempat kamu raih cintamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan keluarga, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Ibu sepeda. Ibu mobil, ganti mobil. Sing cilik arepe Baik. diperbaiki. Bapak, mic, Pak. Sebelum berlanjut ke inti acara selanjutnya, kepada teman-teman angkatan 2024, kita harapkan bisa mengaktifkan kameranya, karena kita akan melaksanakan dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu juga dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin akan saya pandu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dan panitia yang bertugas, saya hitung 1, 2, 3. Lalu untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman angkatan 2024 dan Bapak Ibu sekalian. Recording in progress. Baik, setelah teman-teman kemarin 4 hari terakhir sudah mengupas tuntas 4 jenis BKP 15 akademik, mulai dari riset, program mahasiswa berdampak, pertukaran mahasiswa, serta magang kemarin. Hari ini kita akan masuk ke materi yang tidak kalah penting juga, dan akan menjadi pelengkap buat teman-teman angkatan 2024 sekalian, untuk kesiapan administrasi maupun pemahaman regulasi selama kalian bermobilitas akademik di semester ini. Mungkin untuk pemaparan materi yang pertama, kami akan persilakan Profesor Dr. Andes Selamat Setiawan MA PhD dan Dr. Faris Ibadil Maulana MPD dari UNESA Global Engagement, yang kemudian nantinya akan disambung dengan sesi nanya jawab ya Bapak. Mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Prof. Selamat dan Pak Faris, apa pun terdengar? Siap, lancar Mas. Mungkin kepada Bapak sekalian kami persilakan. Baik. Terima kasih telah menyiapkan, telah mengundang, telah mengajak kami berbagi tentang materi yang luar biasa ini, yaitu penguatan dokumen kerjasama berdampak mobilitas akademik tahun akademik 2026-2027. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat pagi, salam semangat gitu ya. Teman-teman, perkenalkan saya Selamat Setiawan, dan ada Pak Faris Ibadil Maula juga dari UGE, yaitu UNESA Global Engagement. Jadi saya perkenalkan juga bahwa UNESA sudah mempunyai direktorat yang namanya adalah UNESA Global Engagement. Nah, kalau kita lihat bagaimana strukturnya seperti ini, yaitu rektor, kemudian karena kerjasama maka di bawah wakil rektor bidang 4, kemudian ada direktur kami yaitu Bapak Muhammad Arif Al-Arda, SPD, MID, dan PhD. Kemudian di situ ada 3 kasubdit, yaitu Partnership and Promotion, itu saya sebagai kasubditnya. Kemudian dibantu oleh Kepala Seksi National Partnership, ada Pak Farid atau Dr. Farid Ibadil Maula MPD. Nah, saya hadir sekarang di sini. Dan juga ada Kepala Seksi General Affairs, di situ ada Bu Roni, STM, PSDM. Nah, untuk yang kasubdit yang kedua, itu International Engagement and Grants,
itu dikawal oleh Pak Beni Setiawan, SPD, MPD, PhD. Ini dibantu juga oleh Pak Hanifan. Ini berkait dengan kerjasama internasional teman-teman, dan juga mencari potensi-potensi lembaga yang memberikan grant atau dana untuk UNESA begitu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah yang ketiga, yaitu Kasudit Office of International Affairs. Mengapa? Di sini ada dua kepala seksi, yaitu Bulan Patria Saroinsong, SPSI, MPD, PSD. Ini berkait dengan Research and Staff Mobility. Jadi UNESA mempunyai kasih ini, itu yang senantiasa menghubungkan UNESA dengan pihak-pihak luar negeri untuk riset. Nah, ini yang penting yang bawah ini, yaitu Pak Fasih Bintang Ilhami, Eskep MT PSD, itu tentang student mobility. Jadi kami dari narasumber pada kali ini, saya dan Pak Farid, berharap teman-teman juga mempunyai minat ya, mempunyai keinginan untuk melakukan international student mobility, begitu. Karena sebelum-sebelumnya juga ada mahasiswa-mahasiswa UNESA yang melakukan student mobility ke luar negeri. Nah, nanti teman-teman harus, kalau memang itu yang dikehendaki, maka bisa menghubungi Pak Fasih Bintang Ilhami, atau disebut dengan Pak Fasih, dipanggil Pak Fasih biasanya akrabnya, begitu. Jadi inilah struktur UNESA Global Engagement. Nah, berikutnya teman-teman, bahwa saat ini Dikti Saintek itu sudah memiliki tagline yang berbeda, ya kan? Punya tagline yang berbeda. Kalau dulu tidak ada, sekarang sudah ada, disebut atau dikatakan Dikti Saintek berdampak, begitu. Dikti Saintek berdampak. Apa artinya? Perguruan tinggi atau kita UNESA dan teman-teman juga, baik dosen maupun mahasiswa, itu diharapkan tidak berada di Menara Gading. Menara Gading itu artinya adalah hanya duduk di singgasana tapi tidak berkiprah di masyarakat, tidak membantu pemecahan masalah di masyarakat. Itu maksudnya berdampak. Nah, banyak hal nanti yang kita akan kaji bagaimana maksud berdampak ini, tapi yang jelas teman-teman harus sensitif dengan keadaan sekitar, begitu ya. Nah, saya awali dengan status UNESA atau capaian UNESA selama ini tentang kerjasama. UNESA itu mempunyai capaian yang luar biasa di kerjasama, karena sejak tahun 2021 hingga sekarang atau 2025, maksud saya 2025 belum diumumkan, UNESA untuk AKD itu adalah anugerah kerjasama Dikti Saintek, selalu menjadi nomor 1, begitu. Yang kedua adalah tentang IKU. IKU itu adalah indikator kerja utama yang ditandatangani oleh rektor dengan kementerian. IKU UNESA juga demikian memiliki capaian yang luar biasa, yaitu menjadi juara Liga IKU tingkat nasional, mengalahkan perguruan tinggi besar seperti ITS, UNER, UI, dan sebagainya. Nah, besar-besar itu kita juara 1, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bagaimana sistem penilaiannya, sebelumnya Pak Farid, di tahun sebelumnya, yaitu di tahun Pak Farid sebelumnya, di tahun 2021 sampai dengan 2023 itu dalam kata singkat itu adalah banyak-banyakan dokumen. Nah, UNESA itu sudah mencapai, waktu itu bisa mencapai sampai 4.000 atau 5.000 dokumen waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2023 sampai 2025 yang kemarin dan juga yang akan datang itu, 2025, itu penilaiannya mulai menggunakan sistem pembobotan. Apa artinya? Kita diberi panduan berdasarkan keputusan Menteri nomor 210/M/2023, itu mempunyai 12 indikator. Misalnya kerjasama dengan perusahaan internasional, multinasional,
kemudian dengan lembaga pemerintahan dan sebagainya, dunia industri, dunia usaha, dunia industri, itu semuanya mempunyai bobot. Contoh dengan luar negeri nilainya 1, lalu di dalam negeri nilainya setengah, dan sebagainya. Nah itu dihitung nanti total nilainya berapa begitu. Itu 2023 sampai 25. Nah, sekarang ini lebih menantang teman-teman. Karena itu kami berharap teman-teman nanti fokus untuk mendapatkan informasi terbaru ini, yaitu berdasarkan keputusan Menteri nomor 358 garis miring M garis miring KEP garis miring 2025 tentang indikator kinerja utama. Sekali lagi, IKU itu adalah singkatan dari indikator kinerja utama atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Key Performance Indicator. Nah, begitu. Nah, apa itu yang membedakan? Sekarang ini, teman-teman, penilaiannya tidak hanya banyak-banyakan, tidak banyak-banyakan dokumen, tidak melalui bobot, tetapi berbasis luaran atau dampak outcome. Artinya apa? Semua kegiatan kerjasama itu harus menghasilkan dampak. Nah, tadi saya sebutkan dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah berkait dengan solusi di masyarakat, solusi di lembaga. Oke, baik, nanti akan kita lihat apa maksudnya itu semuanya. Berikutnya, nah ini keputusan yang tadi saya sebutkan yaitu nomor 358 garis miring M garis miring KEP garis miring 2005, yaitu indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ayo kita bedah sedikit-sedikit teman-teman ya, lebih detail supaya teman-teman nanti ketika melakukan kegiatan mobilitas akademik, baik itu PLP, magang, atau KKN, atau hal-hal yang lain yang berkait dengan mobilitas akademik, itu bisa memahami, bisa menerjemahkan apa yang ada di keputusan menteri ini dalam kegiatan nyata begitu. Dan sekali lagi outcome-nya apa dan syaratnya bagaimana. Oke, mari kita lihat satu persatu. Ini untuk kerjasama atau yang dibebankan di UNESA Global Engagement itu ada beberapa indikator, tapi untuk kerjasama nasional itu ada 2, yaitu IKU 5 dan juga IKU 8. Mari kita lihat bagaimana IKU 5. IKU 5 itu adalah rasio luaran hasil kerjasama antara perguruan tinggi dan startup atau industri atau lembaga. Lembaga ini maksudnya adalah lembaga pemerintahan, ya itu maksudnya begitu. Misalnya kerjasama dengan kecamatan, bahkan dari desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, atau kementerian di tingkat nasional begitu. Nah, apa maksudnya? Ini definisi operasionalnya. Indikator ini mengukur rasio antara jumlah luaran hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan startup, industri, lembaga pemerintah, yaitu lembaga masyarakat, ya, lembaga sosial masyarakat (LSM), kemudian lembaga internasional terhadap jumlah total kerjasama yang dilaksanakan dalam periode tertentu, gitu ya. Jadi misalnya dibatasi 2026. Maka sejak Januari tanggal 1 sampai nanti 31 Desember 2026 itu yang akan diukur begitu. Baik, nah ayo kita lihat teman-teman apa yang dimaksudkan dengan indikator-indikator ini. Mari kita lihat di situ adalah karya tulis ilmiah. Sebelumnya Pak Farid, mohon maaf. Nah ini karya tulis ilmiah. Apa kategori luarannya? Yaitu jurnal ilmiah, buku akademik, kemudian chapter dalam buku atau book chapter dalam bahasa Inggris, hasil karya kolaborasi. Jadi sekali lagi harus ada kata-kata kolaborasi atau harus ada kegiatan kolaborasi. Sehingga sekali lagi tadi dikatakan adalah kerjasama berdampak. Maka dampaknya apa? Untuk yang kategori karya tulis ilmiah itu adalah seperti ini yang pertama. Mari kita lihat sebelah kanan. Adanya keterlibatan aktif pihak mitra, itu startup, pemerintah, lembaga sebagai penulis, kontributor data atau penyandang dana riset. Artinya apa, teman-teman? Ketika nanti teman-teman itu merancang kerjasama dengan tadi tempat magang, tempat PLP, tempat KKN, itu jangan lupa mencantumkan nama pihak mitra pada dokumen atau luaran kita.
Contoh misalnya tadi kalau misalnya itu sampai ke jurnal ilmiah misalnya, itu harus ada penulis dari dosen, dari teman-teman, nama teman-teman, dan juga nama mitra, gitu ya. Nah, kemudian diterbitkan tentu saja, karena itu berbentuk artikel misalnya, maka bisa diterbitkan, atau buku akademik bisa diterbitkan. Harus diterbitkan baik di tingkat nasional maupun internasional, terindeks Scopus, Sinta, dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya yakin sejak awal masuk UNESA itu sudah mendengar apa itu Scopus, apa itu Sinta, itu sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Maka harus tahu bahwa tautan outcome-nya itu harus diunggah di situ. Kemudian karyanya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra dengan kontribusi teoritis dan aplikatif. Teman-teman kalau tahu misalnya KKN dan juga misalnya kalau dosen itu PKM, itu senantiasa adalah mempunyai atau membawa solusi pada kegiatan atau pada masalah-masalah yang ada di masyarakat begitu. Sehingga itu bisa kita bantu, oh ini kalau masalah ini maka solusinya seperti ini. Nah, itu bisa melalui pendekatan ilmiah kemudian dijadikan sebuah artikel. Kemudian juga memperoleh citasi penghargaan atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra. Itu kalau misalnya dijadikan buku akademik tadi atau kolaborasi. Baik, kemudian berikutnya, mari kita lihat yang sebelumnya Pak Farid, yang kedua, yaitu karya tulis yang poin kedua, tipe kedua adalah karya rujukan, kolaborasi, handbook, guideline, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Ini juga sangat menantang, tetapi kalau misalnya teman-teman kerja, katakanlah magang di perpustakaan misalnya, atau di badan bahasa misalnya, bukan tidak mungkin teman-teman juga dilibatkan untuk menyusun sebuah, misalnya kamus, menyusun ensiklopedia misalnya, atau textbook begitu. Textbook ini juga bisa dengan guru misalnya. Kalau teman-teman PLP, maka bisa menyusun textbook yang itu dimanfaatkan, atau misalnya buku sekolah atau modul, nah itu bisa dimasukkan dalam kategori ini. Sekali lagi, syaratnya harus mitra itu terlibat dalam kegiatan dan juga dimasukkan nama-nama mitra itu ke dalam karya itu atau outcome itu, gitu nggih. Farid, berikutnya Pak Farid. Nah, ini. Kemudian yang untuk berikutnya itu adalah studi kasus kolaborasi. Nah, apa itu maksudnya? Ini ada studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra serta kontribusi secara solusi dari perguruan tinggi. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa sebagai mahasiswa, sebagai insan cendekia yang ada di perguruan tinggi, tidak duduk saja membiarkan ada masalah dalam masyarakat begitu saja, tapi harus kita bantu. Pak Farid misalnya telah membantu UMKM yang belum mapan, ya belum mapan itu artinya belum punya izin usaha, kemudian belum punya label halal, kemudian belum rapi pembukuannya, kemudian belum baik pemasarannya, itu dibantu Pak Farid ya dan mahasiswa-mahasiswa untuk mengantarkan UMKM ini naik ke tingkat. Mengapa? Karena ada yang kami bantu itu sampai ekspor ya, nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah saya melihat ini ya sebelah kanan teman-teman ya. Jadi produk fisik, digital, dan algoritma termasuk prototipe hasil kolaborasi. Teman-teman biasanya, teman-teman yang dari TI misalnya, atau SI itu kan biasanya juga membantu administrasi, entah itu persuratan atau mungkin keuangan yang ada di desa atau di lembaga mitra, entah di perusahaan, untuk lebih rapi. Nah itu kalau teman-teman bisa menciptakan sebuah aplikasi itu, maka itulah disebut dengan kerjasama yang berdampak begitu. Kemudian untuk yang KKN biasanya itu sebelah kanan ada penjelasan bagus itu. Jadi yang ini hasil TTG, nah itu teknologi tepat guna sudah dimanfaatkan masyarakat. Artinya apa? Ketika KKN misalnya teman-teman itu kan biasanya ya ke desa atau ke masyarakat tertentu yang di situ punya masalah begitu. Punya masalah diantaranya misalnya
ini, jeruk itu dibiarkan busuk karena overload ya, overproduksi misalnya. Nah, teman-teman bisa memberikan sebuah solusi bahwa ini harus menggunakan alat ini, kemudian nanti dibekukan dan sebagainya. Saya ingat sekali teman-teman, overproduksi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan teknologi teknologi makanan ya. Contohnya misalnya Australia, saya tahu persis, dan New Zealand itu mengimpor jus ya, yang dari misalnya mangga, kemudian jeruk, kemudian pisang itu dari Brasil. Nah, kalau kita overload sebenarnya bisa dilakukan seperti itu gitu. Kedua, misalnya kalau misalnya ini perkebunan ini jambu mente, tahu nggak jambu mente yang produksinya mentor itu? Nah, itu bisa juga dimanfaatkan sebagai objek untuk membantu petani bagaimana bisa membuka atau memecahkan mentornya itu. Nah, seperti itu TTG teman-teman, itu bisa dimanfaatkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk perusahaan itu ada R&D begitu ya, yaitu Research and Development. Kalau memang mampu, itu bagaimana sebuah produk itu bisa ditingkatkan misalnya. Begitu. Berikutnya Pak Farid, saya cepat aja. Kemudian di sini untuk yang teman-teman di bidang seni, nah itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkait dengan pengembangan seni. Ya, ada pameran, ada macam-macam di sini, nanti teman-teman bisa membacanya. Berikutnya Pak Farid, yang berikutnya. Saya agak cepat karena nanti ada penjelasan lebih penting ya. Nah, IQ8 teman-teman, itu adalah SDM. Nah, kalau SDM ini persentase SDM perguruan tinggi atau dosen peneliti yang terkait langsung dalam penyusunan kebijakan nasional daerah industri. Nah, ini mungkin juga teman-teman mampu ya, kalau memang mampu diajak tim ya dengan dosen, kemudian membantu pemecahan-pemecahan masalah yang ada di daerah atau dimanapun begitu ya, berdasarkan tadi tindak lanjut dari dari kegiatan yang di atas tadi, itu bisa dijadikan outcome atau kegiatan yang masuk ke IQ8. Karena apa? Dosen masuk. Jadi ketika teman-teman itu nanti membuat sebuah kerjasama, kemudian melakukan sebuah inovasi, maka teman-teman jangan lupa untuk menyantumkan nama mitra dan juga dosen itu. Baik. Berikutnya teman-teman, mari kita lihat presentasi dari Pak Farid yang berkenaan dengan kerja sama yang secara teknis ya. Pak Farid, silakan, monggo. Matur nuwun, terima kasih banyak Prof. Slamet sudah memberikan pencerahan serta landasan dasar kepada teman-teman adik-adik mahasiswa. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Mobilitas Akademik, Pak Jeki, Pak Rusli, Pak Budwi, dan Bapak Ibu semuanya, serta dari teman-teman yang kami banggakan, izin melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama Prof. Slamet tadi. Apa yang disampaikan sama Prof. Slamet tadi, perlu kita pahami adik-adik, bahwasannya, bentar, ini slide-nya tidak bisa bergerak. Slide saya apakah sudah berganti di sana? Masih di judul Bapak, judul jenis draft kerjasama tahun 2006. Oh, ini sudah. Nggih. Oke. Perlu adik-adik teman-teman pahami dasar tadi itu ketika ditanya sama mitra, Mas, nggak usah kerjasama Mas, Mas nggak usah draft PKS Mas, Mas nggak usah IA, Mbak, apa sih kan sudah diterima, cukup satu surat pernyataan ini aja. Lah, adik-adik bisa menunjukkan Kepmen nomor berapa kewajiban perguruan tinggi itu adanya kebijakan untuk membuat draft PKS ini. UNESA itu tidak asal membuat kebijakan. UNESA membuat kebijakan berdasarkan dari peraturan pemerintah, dan kita menaati aturan tersebut. Saya kira juga perguruan tinggi yang lain itu juga akan sama. Intinya adalah seperti itu. Ketika saudara semuanya magang, nanti ditanya, Mas, kenapa kok harus ada PKS? Mas, Mbak, ini dasarnya apa? Tunjukkan. Ini Bu, dasarnya adalah dari Kepmen 358 tahun 2005.
Nah, itu tunjukkan ini buktinya sebagainya, tunjukkan PPT ini. Itulah sebagai dasar adik-adik sebagai wajib untuk memiliki dokumen PKS dan ada luarannya. Ada sebuah hasil outcome yang tadi sudah dijelaskan sama Prof. Slamet, ada artikel, ada buku pedoman dan sebagainya tadi. Sekarang kita membahas lebih teknis apa saja yang harus adik-adik teman-teman siapkan ini. Ada jenis draft kerjasama tahun 2026. Ini sebagai intermezzo, tahun 2025 dokumen kerjasama itu ada 3 macam. Ada MOU, MO atau PKS, dan IA. Ya, tahun 2026 sekarang hanya ada 2, yaitu MOU dan PKS. MOA dan IA kita leburkan menjadi dokumen yang namanya PKS. Itu kita beradaptasi, kita harus cepat berubah mengikuti aturan, yaitu dasarnya nomor 358/M/Cap 2025. Ya. Draft MOU tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi dokumen MOA dan IA di merger atau dielaborasikan serta disederhanakan menjadi satu dokumen PKS. Draft PKS dengan mitra, kalau dulu itu IA atau PKS tidak boleh ditandatangani oleh kepala sekolah, kepala desa, HRD, itu tidak boleh halus di level kepala dinas, harus di level eselon, harus di level misalkan kalau KKN di desa itu harus di level banglit desa, seperti itu. Ya, sehingga kalau sekarang itu lebih mudah, saudara boleh siapa saja yang tangan, boleh itu HRD-nya, boleh itu pimpinan kepala bagian di kantor tersebut, sehingga tidak perlu ke level direktur utamanya. Itu. Ya. Kemudian untuk PKS ini lebih integratif, dapat memayungi seluruh program studi yang ada di fakultas atau ada yang di kegiatan magang tersebut atau mobilitas akademik yang lain. Hal itu tercantum pada pasal 3. Seperti itu. Ya, ini sebagai intermezzo sehingga adik-adik tidak perlu bingung untuk dokumen kerjasama ini boleh ditandatangani oleh siapa saja. Kemudian kita akan cermati satu persatu step dokumennya. Yang pertama ada MOU atau Memorandum of Understanding, atau bisa lebih dikenal ada nota kesepahaman. Ada lagi yang namanya kesepakatan bersama. Itu sama saja berbicara tentang MOU. Sifat dari MOU ini bersifat universitas wide. Kegiatan ruang lingkupnya adalah umum, sangat umum sekali dan bisa memayungi seluruh kegiatan yang ada di dalam sebuah universitas. Yang bertanda tangan itu adalah rektor universitas dan pimpinan tertinggi perusahaan lembaga. Nah, contohnya ada di sebelah sini. Ini implementasi Tridharma Perguruan Tinggi itu kan sangat umum, Tridharma sangat luas dan pengembangan sumber daya manusia. Ini antara UNESA dengan Kamar Dagang MOU-nya ini. Ya, adik-adik tidak perlu bingung untuk ketika mitra menginginkan sebuah MOU, misalkan adik-adik magang, Bapak, Ibu, izin kami mendapat tugas untuk membuat draft PKS, apakah diperkenankan? Terus jawaban dari pihak mitra, ya boleh tapi harus MOU dulu lah, baru saudara mengajukan. Tapi kalau pihak mitra, ya boleh silakan. Nah itu boleh kita lewati MOU, yang penting ada PKS-nya. Artinya MOU ini sebagai payung utamanya itu sambil jalan boleh. Yang penting adik-adik adalah wajibnya PKS, MOU sambil jalan. Nah, untuk alur pengajuan MOU bisa kita cermati bersama. Yang pertama, saudara silahkan nanti mengisi formulir Google Form yang sudah ada. Nanti linknya bisa diklik di bawah sini. Nah, ini ada linknya di sini. Ya, ini gambarnya. Kemudian nanti dari kami, dari Direktorat UGE akan mengecek dan memverifikasi. Baru setelah itu kami akan menyusun draft MOU yang sudah saudara tuliskan di dalam Google Form tersebut. Google Form tersebut nanti isinya mulai dari nama pengaju, yaitu nama mahasiswa atau nama dosen, prodi apa, nomor WA-nya berapa, supaya kalau ada apa-apa kita bisa langsung hubungi ke saudara ke PIC-nya itu. Setelah itu, bagian kedua ada bagian informasi mitra.
nama perusahaan atau nama calon mitra, entah itu lembaga, entah itu perusahaan, entah itu desa, dituliskan di situ. Kemudian dituliskan nomor PIC mitra supaya kita bisa komunikasi untuk kesepakatan draft di dalamnya. Cukup itu yang dituliskan. Oh, sama alamat, sama nama pimpinan tertinggi supaya kita bisa memasukkan di dalam sebuah draft MOU tersebut. Baru nanti yang komunikasi untuk MOU ini adalah kami dari UGA karena sifatnya adalah universitas. Ya, baru nanti akan kita WA, kita hubungi nomor WA PIC mitra yang saudara tuliskan di Google Form untuk penandatangan MOU bagaimana, apakah seremonial atau desk to desk. Tapi biasanya untuk lebih efisien, untuk lebih efektif itu kita lakukan desk to desk. Apa itu desk to desk? Desk to desk atau paralel itu penandatanganan secara bergantian. Boleh dari mitra, boleh dari kita dulu. Misalkan dari UNESA dulu, berarti MOU itu diproses di UNESA dulu, mulai dari para pegawai 4, kemudian ditandatangani